Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Sesungguhnya lisan kita ini punya penyakit yang mana kita harus sekuat mungkin menjauhi atau menghindari penyakit tersebut. Kebanyakan dari orang menyangka atau mengira penyakit lisan itu hanya ghibah atau namimah. Orang banyak menyangka kalau penyakit lisan itu cuman menggunjing, ngatain orang, atau menyebutkan keburukan-keburukan orang lain. Banyak orang yang memahami sampai sini, atau yang mempunyai pemahaman hanya sampai sini. Padahal sesungguhnya penyakit lisan itu bukan cuma ghibah, bukan cuma namimah, bukan cuma menggunjing, berbicara keburukan, atau membicarakan orang lain. Tidak. Di dalam sebuah ayat disebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam berbisik-bisik kecuali berbuat atau menyuruh untuk bersedekah, berbuat kebaikan, atau menyuruh manusia kepada kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu penyakit daripada lisan adalah banyak bicara atau berkata yang sia-sia. Banyak berbicara mengakibatkan kita lalai. Berkata yang sia-sia mengakibatkan kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengakibatkan modal kita dalam hidup kita habis tanpa sebab atau habis dengan sia-sia. Bukankah waktu adalah modal kita dalam kehidupan? Bukankah setiap detik yang kita lewati adalah modal berharga kita untuk mengarungi kehidupan, untuk mendapatkan kebaikan? Dan apabila itu semua kita habiskan untuk hanya berbicara, ngobrol sia-sia, ngalor ngidul ke sana kemari, bertemu dengan teman misalkan di kafe, ngobrol yang macam-macam, bukankah ini suatu kerugian? Maka inilah penyakit lisan yang sering dilupakan oleh orang. Banyak bicara dan berbicara hal-hal yang sia-sia. Atha rahimahullah ketika mengomentari ayat tadi, beliau berkata, dulu para salaf terdahulu memasukkan banyak bicara itu ke dalam kemaksiatan. Banyak bicara adalah kemaksiatan kata mereka. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesuatu yang paling penting untuk dibersihkan oleh seseorang adalah lisannya. Membersihkan lisan dari penyakitnya. Membersihkan lisan dari berkata yang sia-sia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Kul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam.
Dan bukankah Rasulullah SAW pun bersabda di dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu atau orang muslim yang sempurna adalah ketika orang lain selamat daripada lisan. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, ketika seseorang berbicara sesuatu yang mereka anggap sepele, namun di situ Allah Subhanahu wa taala tetapkan ternyata di situ ada keburukan dan Allah Subhanahu wa taala marah akan keburukan tersebut, ia dimasukkan ke dalam neraka. Ia diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu buruk banyaknya bicara, begitu buruk banyaknya berbicara yang sia-sia, berbicara yang tidak ada nilai kebaikan. Sehingga diancam orang itu dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara kita selamat dari wabah atau dari penyakit lisan yang menjamur di kalangan kita ini? Tidak lain dan tidak bukan. Caranya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila kita tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Itu yang pertama. Kalau kita ingin berbicara, berbicaralah yang bermanfaat. Kalaupun itu susah bagi kita, maka basahilah lisan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit lisan yang sulit untuk ditinggalkan oleh kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.